ya ngobrol-ngobrol untuk kita lebih mengerti lagi mungkin tentang Utsu dan Suba. Kenapa kok dokter ini yang jadi narasumber kita siang hari ini. Beliau adalah apa juga direktur ya dok ya di Rumah Sakit Ibu Anak Budi Mulia Pekanbaru. Em, dan beliau mau menjalani bisnis ini gitu. Nah, dibanding saya yang panjang lebar, mendingan dokter aja deh ya yang sharingnya lebih bermanfaat gitu. Dok, boleh dong diceritakan dari awal apa nih Baik, yang membuat dokter itu tertarik untuk join di AFC, dok? ya, Silakan, dok. baik, Putri. Terima kasih. Jadi salam kenal kawan-kawan semuanya. Eh, jadi ini untuk poinnya gini, kalau mau ngalahin dokter tuh agak susah ya. Jadi saya waktu itu dikenal, ya udah pernah dengar lah sebelumnya. Kebetulan istri saya yang duluan gabung, istri saya 5 bulan gabung, tiap hari cerita, kemudian leadernya tiap minggu datang, saya dengarkan aja, saya dengarkan, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena memang kan saya sebagai orang medis kan diajari produk, ya saya anggap itu produk medis ya, di awal itu produk medis, termasuk nutrisi ya, nutrisional, yang ngajarin orang non medis gitu. Jadi ya ya being polite aja, oh mendengarkan, tapi mungkin kalau sampai tertarik itu nggak ada sama sekali gitu. Itu awal mulanya. Nah, mungkin cerita agak panjang dikit. Nah, eh, di masa COVID di 2020 ya, 2020 kebetulan bang dari istri saya itu kena leukemia, akut myeloblastик leukemia. Nah, dulu sempat juga eh, kita dengar AFC sama Purtier ya dulu awal-awal tahu Purtier dan AFC ini. Nah, waktu mendengar pertama kali abang kami itu kena akut myeloblastик leukemia, leukemianya itu sama kayak Ibu Ani Yudhoyono. Uh, Ani Yudhoyono dengan segala almarhum Ibu Ani Yudhoyono dengan segala kemampuannya ya finansial, kemudian support dari negara juga, berobat juga nggak nggak sembarangan ya berobat di luar negeri di Singapura. Nah itu pun masih meninggal dunia. Maksudnya uh, uh, itu ya. Kami berpikiran seperti itu waktu itu. Aduh, kasusnya berat. Waktu itu trombosit abang saya itu di 19.000. Sudah perdarahan di mana-mana, perdarahan di mata ya, sehingga pandangannya cuma 1 meter waktu itu. Perdarahan di retina bola mata itu setelah dicek di dokter mata itu perdarahan hampir di seluruh eh, belakang mata atau saraf mata, sehingga penglihatan cuma 1 meter, 1 meter belakangnya itu hitam. Eh, Kami shock waktu itu shock, ngedrop, kena leukemia, singkat cerita kita berobat di Pekanbaru, rawat inap, transfusi itu trombosit sama darah merah itu 55 kantong. Waktu pertama itu butuh 55 kantong. Itu kita serahkan, kita kerahkan semua kawan-kawan semua alhamdulillah dapatlah 55 kantong. Terus kemudian singkat cerita dirujuk ke Darmais, di Darmais disuruh kalau mau sembuh benar cangkok sumsum tulang. Nah, cangkok sumsum tulang ini kawan kan catatan pertama, cangkok sumsum tulang. Nah, cangkok sumsum tulang merupakan salah satu terapi stem cell. Nah, ya, tuh. Kalau misalnya, oh ada cangkok sumsum tulang, cangkok sumsum tulang itu terapi stem cell. Nah, itu poin pertama yang kawan-kawan catat sehingga, oh kalau misalnya ada cangkok sumsum tulang itu sama dengan terapi stem cell. Nah, jadi disuruh ke Singapura siapkan uang 2 miliar ke Singapura untuk cangkok sumsum tulang. Itu waktu COVID kami shock ya. Kalau mungkin uang kita cari-cari ada lah mungkin ya.
Waktu itu COVID harus dirujuk ke Singapura dengan kondisi abang itu 3 hari aja harus transfusi. 3 hari itu harus transfusi trombosit itu minimal 4 kantong atau elektroforesis itu 1 kali ya. Eh, jadi nggak mungkin mustahil kalau dirujuk ke Singapura ya. Di karantina dulu kan kalau misalnya itu di karantina seminggu 2 minggu kan baru diterapi. Kemungkinan nggak akan berhasil kalau di Singapura. Singkat cerita kita cari informasi karena kawan-kawan jangan khawatir banyak orang pintar sebenarnya di Indonesia. Banyak orang pintar, banyak orang hebat sebenarnya di Indonesia. Tapi memang sistem yang ada di Indonesia ini tidak memfasilitasi orang pintar, orang hebat di Indonesia. Jadi kabur gitu. Samar, beritanya samar gitu. Lebih heboh berita-berita yang kurang membangun ya kalau di Indonesia itu sayang sekali. Nah, jadi singkat cerita kita cari ada rupanya cangkok sumsum tulang di Indonesia. Kemudian kebetulan di Semarang di RSUP Karyadi. Akhirnya kita berangkat ke Semarang ke Dokter Santoso. Bisa pakai BPJS, alhamdulillah. Eh, Singkat cerita di kemo, kemudian kemo pertama ya kemonya itu 1 kali kemo itu 7 hari berturut-turut. Nah, 7 hari berturut-turut. Nah, kakak kebetulan dikasih tahu C Ating suruh konsumsi, bisa nggak untuk leukemia? Diyakinkan sama C Ating, bisa, bisa, bisa. Nah, kemudian kita kasih, abang sambil kemo kita kasih waktu itu 2 pasang, 2 pasang Suba Utsu. Nah, pas pada saat menjalani kemo yang memang 7 hari berturut-turut ya, kemonya itu dia diletakkan di ruang isolasi, kemudian darahnya itu dinolkan semua, darah merah dinolkan, darah putih dinolkan, jadi rawan infeksi, rawan perdarahan, gusi pun tuh sikat giginya tuh khusus yang lembut, kemudian makanannya pun dari besi ya, dari silver, sehingga bisa dipanaskan ya, sehingga tidak mengandung bakteri, sehingga nggak ada infeksi. Dan itu 7 hari berturut-turut. Bayangkan 1 kali kemo 1 hari itu aja udah luar biasa menakutkan ya. Ini 7 hari itu kayak abang tuh kayak memang kalau kita lihat itu kasihan kali ya, nggak bisa dikunjungi, dia harus sendiri dengan apa namanya kondisi seperti itu ya udah sakit, stres, kemudian kemo tuh luar biasa lah perjuangannya. Nah, alhamdulillah eh, 3 orang yang sama-sama abang itu 3 orang ya 3 orang kena leukemia juga, perempuan satu dari Sumatera Utara, usianya lebih muda, satu lagi laki-laki hampir sama umurnya dari Kalimantan, kerja dari PT ya, dibiayai dari PT besar. Nah, tiganya itu yang perempuan dari Sumatera Utara, dari Medan, itu meninggal dunia pas pada saat kemo karena nggak kuat. Satu lagi yang dari Kalimantan itu nggak lanjut karena memang 7 hari berturut nggak sanggup. Nah, abang saya yang berlanjut kemonya. Ya itu tadi mungkin tetap ya medis jalan, kemudian disempurnakan oleh AFC ini. Nah selanjutnya kita lakukan cangkok sumsum tulang, kebetulan yang donor itu istri saya punya kecocokan 100%, kemudian di cangkok sumsum tulang dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh sempurna, sudah hampir 4 tahun ya, sudah hampir 4 tahun nggak relapse. Jadi kemo dilanjutkan, disempurnakan cangkok sumsum tulang. Itu yang membuat kakak saya, kakak dari istri itu bergabung di AFC. Saya belum tertarik waktu itu karena saya masih menganggap ini nutrisi ya. Memang yang namanya nutrisi ya jelas akan membantu, tapi saya nggak mempelajari secara detail ya waktu itu ya. Cuma oh ya bagus gitu aja. Nggak saya pelajari detail. Cuma ya mungkin vitamin-vitamin yang lain pun kalau bisa diberikan dengan harga sedemikian sedemikian harganya itu bisa juga gitu loh medis. Oh pastilah orang harganya mahal, tidak murah ya, harganya tidak murah. Ya pasti bisa itu. Mungkin merek lain pun kami pun pasti bisa. Jadi kita nggak menganggap itu salah, tapi masih melumrahkan. Saya belum tertarik waktu itu. Nah kemudian
Selanjutnya istri saya tertarik karena bercerita, karena keajaiban dari abang, kakak sama istri saya tertarik dan akhirnya bergabung. Saya belum bergabung. Tiap hari istri saya minta tolong, tolong pelajari produk ini karena eh, sangat bagus. Kemudian leadernya Cik Ating juga tiap minggu ke rumah saya menceritakan, nah, juga belum tertarik. Nah, jadi ini poin yang kedua, kalau mau mengalahkan orang medis, tenaga medis misalnya, atau dokter lah khususnya, itu kalahkan dengan pasiennya. Kalau kita cerita, dokter nggak akan nggak akan cepat masuknya ya. Nah, jadi dari pasiennya atau dari pimpinannya atau dari seniornya, dokter yang lebih ahli gitu, nah, dia nurut tuh. Tapi kalau misalnya dari orang awam ngasih tahu masalah medis ke orang medis, itu resistensinya cukup tinggi. Nah, jadi ini tolak titik baliknya saya bergabungnya. Jadi ada pasien saya, kebetulan tetangga, dia punya gagal ginjal. Nah, kebetulan tensinya tidak terkontrol, tensi terus, sudah saya rujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena memang ada pengobatan lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, akhirnya qadarullah beliau kena gagal ginjal. Nah, gagal ginjal terparahnya istrinya ke rumah saya minta tolong tengokkan pasien saya tersebut. Kenapa? Karena ngamuk-ngamuk di rumah kayak orang kesurupan. Eh, Ngamuk-ngamuk. Oh, saya tanya, oh kalau ngamuk-ngamuk, saya tanya, kebetulan sudah dicuci darah waktu itu, sudah dicuci darah kurang lebih 5 tahun lah, cuci darah 5 tahun. Saya tanya, cuci darah terakhir kapan? Cuci darah terakhir itu kurang lebih 10 hari lah, 1 minggu lebih. Loh, kok nggak cuci darah? Wah, itu kalau nggak cuci darah kemungkinan keracunan di otaknya udah keracunan gitu tuh. Ini segera bawa ke rumah sakit, saya teleponkan rumah sakit supaya memfasilitasi, kemudian singkat cerita masuk ke ruang ICU dan alhamdulillah selamat. Nah, kemudian kabar tersebut terdengarlah kakak sama istri saya, sama Cik Ating ya. Jadi ada program waktu itu leadernya kita cari-cari orang yang memang yang nggak mampu dan memang eh, kita membutuhkan produk. Nah, singkat cerita, produknya di produknya di support kurang lebih 5 bulan waktu itu. 5 bulan minum produknya 1 hari 1 pasang waktu itu untuk kasus gagal ginjal dengan hipertensi. Kaget saya, kagetnya gini. Yang pertama, oh sudah ke masjid nih, sudah bisa aktivitas dan badannya sudah mulai nampak ya. Kalau orang gagal ginjal itu kan menghitam gitu, wajahnya tuh hitam banget, kusam. Nah itu kok eh, udah ceria, nampak lebih 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 cerah lah, lebih cerah. Nah waktu itu jumpa, tapi saya tetap masih masih berpikir ah biasalah kalau misalnya vitamin tuh dengan harga segitu masih masih bisa, saya pun meresapi dengan harga segitu masih masih arogan saya waktu itu, mohon maaf. Eh, Masih bisa lah saya resepin. Nah, belum mengakui AFC saya. Kemudian singkat cerita lagi, jumpa pasiennya di depan rumah. Kebetulan saya waktu itu bersih-bersih di halaman, datang bawa sepeda motor, kemudian bawa produk KFC, kemudian berhenti sejenak jumpa saya, langsung bilang terima kasih dok. Saya eh, jauh peningkatan peningkatan kesehatannya. Saya sudah kurang lebih 5 bulan tidak pernah transfusi darah. Saya bilang, saya kaget, ah nggak transfusi darah, saya bilang. Saya kaget waktu itu, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin nggak transfusi darah karena gini, kalau gagal ginjal, ginjalnya itu rusak, ada sel di ginjal itu di daerah makula densa penghasil eritropoietin. Eritropoietin ini eh, eh, hormon pengatur produksi sel darah merah. Nah, ingat ya, ginjal itu kan menyaring sel darah ya, sel darah merah. Jadi kalau kelebihan, kalau kekurangan, dia ada kontrolnya. Kontrolnya itu hormon di ginjal. Nah, kalau selnya rusak, hormon ini akan rusak juga, akan nggak diproduksi, sehingga
orang gagal ginjal cenderung HB-nya rendah, HB-nya 4, 5, ya kan seminggu ditransfusi, Pak, seminggu itu cuci darah 2 kali. Nah, dalam 8 kali 8 kali cuci darah dalam 1 bulan itu pasti, ya hampir pasti itu ditransfusi, ada transfusi darah. Jadi saya kaget 5 bulan, 5 bulan nggak transfusi darah, saya kaget waktu itu. Hah, kok bisa regenerasi? Saya bilang, "Loh, kok bisa sel ginjal regenerasi?" Saya kaget waktu itu. Sejak saat itulah saya baca astaga, saya bilang, oh memang ini nutrisi yang luar biasa, langsung merangsang eh, sel dan terbukti. Akhirnya saya bergabung di situ. Jadi saya dikalahkan bukan dari istri saya, tapi saya dikalahkan dari pasien saya di situ. Nah, sehingga saya bergabung. Setelah saya bergabung, saya lihat nih di AFC ya, support sistemnya sangat bagus ya. Kita ingat, kawan kan baca aja di searching di Google, ciri-ciri bilioner dunia, apa sih yang dia miliki? Nomor 1 kejujuran, nomor satu kejujuran, nomor 2 disiplin, nomor 3 kerja keras, nomor 4 support system. Nah, jadi support system ini akan membantu kita menuju kesuksesan. Nah, di AFC ini support systemnya sangat bagus ya. Nah, terus kemudian setelah saya bergabung, banyak kok hal-hal yang positif saya temukan. Jadi saya semakin bersemangat untuk berbagi gitu. Positif, hal yang positif, apalagi setelah saya bergabung, kemudian saya tawarkan produk ini. Jadi nggak cuma kesehatannya itu nggak cuma meningkat saja, tapi secara keseluruhan, baik psikologis pasien. Ya. Nah, jadi intinya sembuhnya itu sempurna. Jadi kebahagiaannya pun dapat, kesehatannya pun dapat, semangat hidup pun dapat. Jadi saya belum pernah merasakan itu gitu loh. Kalau ngobatin kan ngobatin sakit, penyakitnya saja udah mungkin mungkin kontrol lagi. Kalau ini enggak. Jadi yang pasien saya tadi itu eh, alhamdulillah ada perbaikan ya. Walaupun memang konsumsinya nggak banyak ya karena biaya juga tergantung biaya juga. Kalau dapat support, alhamdulillah banyak. Tapi kalau nggak dapat support dia konsumsinya pelan-pelan ya, dihemat-hemat katanya. Nah, jadi setelah konsumsi ini, alhamdulillah dari pagi sampai malam beliau bisa kerja tuh, bayangkan. Zaman dulu 1 jam keluar aja udah ngos-ngosan, udah nggak enak badan, udah pengen pulang aja. Nah, ini udah dari pagi jualan mie ayam, kemudian sampai siang, kemudian pulang istirahat sebentar, asar sampai malam itu jualan makanan ternak. Nah, bayangkan orang gagal ginjal bisa nonstop kerja seperti itu tuh yang bikin waduh, ini produk yang luar biasa. Apalagi itu tadi ya, kawan-kawan ingat ya, terapi medis itu terapi yang memang mencegah penyebabnya itu merusak lebih lanjut. Misalnya contoh antibiotik kan, antibiotik menghancurkan bakteri. Nah, sebenarnya penyembuhannya itu dari dalam tubuh kita sendiri, self healing tuh. Jadi kerusakannya di stop tubuh sehingga memberi waktu untuk perbaikan diri. Nah, kunci dari AFC itu self healing ya, apa regenerasi self healing itu jadi penyembuhan yang sempurna. Jadi kombinasi perusaknya di stop, kita konsumsi Subarasi Utsukushi, itu proses penyembuhannya bisa sempurna. Itu luar biasa memang sih. Jadi itu tadi yang mungkin kalau kawan-kawan pernah ikut Zoom itu saya mempelajari ya karena memang saya suka membuat sesuatu itu saya yang mikir kemudian kita aplikasikan, kita duplikasikan ke orang-orang supaya orang bisa lebih mudah. Nah, jadi apa maksudnya? Subarasi itu kuat di darah ya. Subarasi kuat di darah karena memang antioksidannya kayak resveratrol itu ya, eh, 1,5 galon ya jus tomat itu kan antioksidan, di mana penyakit itu awalnya salah satunya radikal bebas yang terlalu tinggi, nggak terkontrol, nggak dinetralisir, sehingga merusak pembuluh darah, merusak sel, merusak organ dan lain sebagainya. Dan seluruh sel kan dinutrisi oleh darah. Kalau darahnya banyak radikal bebas, akan banyak kerusakan ya. Nah, itu dia. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah terbantu dengan subarasi. Jadi meningkatkan kualitas darah adalah subarasi. Nah, kemudian kalau misalnya sel-selnya banyak yang rusak, contoh misalnya stroke,
atau penyakit kronis, itu kan sel-selnya banyak yang rusak ya. Nah, kalau sel-sel banyak yang rusak kan harus diganti tuh. Kalau diganti, kuncinya regenerasi. Ingat, yang tertinggi regenerasi adalah subarasi. Nah, gitu ya. Jadi kawan kan mikirnya gampang nih. Kalau penyakitnya kronis, banyak yang rusak, dominan nanti subarasi. Atau penyakit-penyakit yang berhubungan berkaitan dengan darah dan metabolisme itu subarasi. Nah, itu ya, kawan-kawan. Nah, itu uh, mudahnya. Terus kemudian utsukusi apa, Dok? Oke, ingat penyakit itu kan pada dasarnya seluruh penyakit itu disebabkan oleh usus yang kotor, dari usus yang nggak bagus. Ya, kalau kita bisa menjaga usus, kita lebih bisa menjaga kesehatannya. Di mana hampir seluruh metabolisme itu bisa dikendalikan lewat usus, kawan-kawan. Nah, bahkan usus bisa dibilang otak kedua dari tubuh kita. Itu usus. Nah, bahkan kalau misalnya kita belah, usus itu lebarnya kayak lapangan bola, kawan-kawan. Ya, nah, setelah lapangan bola, usus itu salah satu organ yang tanpa henti kerjanya. Nah, apalagi eh, dirangsang oleh makanan yang nggak bagus. Nah, itu makanya usus itu ngeri ya. Ditambah 70% sistem imun tuh dihabiskan oleh usus. Tuh bayangkan, kawan. Usus tuh. Nah, jadi saya seluruh penyakit memang walau seluruh penyakit yang ada, walaupun tadi kan dok penyakitnya dominan dari pembuluh darah sama regenerasi, tetap saya kasih Utsukushi. Kenapa? ber- Berkaca tadi ya, seluruh penyakit awalnya dari usus. Ya, ada kayak kanker payudara yang kemarin, kemarin kayak kanker payudara, kita fokus tuh ngobatin kanker payudaranya. Padahal kalau mau diteropong ususnya tuh banyak toksin, hitam kali sampah, sampah yang terserap di dalam darah asalnya dari usus. Jadi seluruh penyakit tetap saya kasih Utsukushi supaya ususnya bersih, supaya penyebabnya nggak terus-terusan ada. Jadi kita potong sumbernya, kita bersihkan ususnya. Itu tadi. Nah, setelah ususnya bersih, otomatis sistem imun akan naik 70% nggak habis, nah, bisa ke tempat yang lain. Nah, itu tadi ya. Nah, ditambah Utsukushi itu natural killer cell. Ingat ya kawan-kawan ya, setiap hari sel itu ada yang rusak dan harus diganti. Nah, fungsi natural killer cell itu sel-sel yang rusak itu harus dihancurkan, ya, apoptosis namanya. Nah, supaya diganti dengan sel yang baru. Kalau sel yang rusak ini dipaksa bekerja, kayak supir yang harusnya dia maksimal itu nyetirnya 4 jam, dia nyetirnya disuruh 1 hari. Kira-kira gampang nabrak nggak? Nah, gampang nabrak gitu tuh. Maksudnya apa? Sel yang harusnya mati, dia nggak bisa mati karena dipaksa untuk hidup terus. Akhirnya berubah jadi kanker. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi potensi setiap hari di dalam tubuh kita itu banyak untuk terjadi sel kanker. Ditambah makanan kita yang nggak bagus, ditambah nutrisi natural killer cell kita nggak bagus, ditambah regenerasi kita nggak bagus, selesai gitu. Jadi luar biasa nih, 4 pilar utama kesehatan semua ada di Subarasi dan Utsukushi. Dan insya Allah sangat membantu ya, membantu mengoptimalkan penyembuhan karena sejatinya penyembuhan adalah self healing atau pemulihan ya, self healing ya, pemulihan sendiri. Ya itu dia. Itu secara garis besarnya kawan-kawan. Nanti kalau mau ada pertanyaan, monggo di saya kembalikan ke moderator kalau ada yang Oke. mau tanya. Terima kasih, Dok. Wah, luar biasa sekali ya perjalanannya sampai akhirnya mau join. Tapi memang setelah akhirnya join, dokter itu memang senang ngulik berarti ya, Dok ya. Artinya Ya, menelusuri semua bahan-bahannya ya, dan apa efeknya ke ya. gitu. Ada cerita lucu lagi ini terkait itu tadi. Jadi kan karena saya semangat ya, saya menemukan sesuatu hal yang baru dan luar biasa breakthrough kan dalam hidup saya kan di AFC ini. Saya pas prospek pertama kali tuh saya nerangkan orang itu detail satu-satu tuh ingredient ini larinya kemana 2 jam sampai ngantuk-ngantuk pasien ini. Ujung-ujungnya nggak berminat karena itu tadi terlalu over excited ya. Seluruhnya saya terangkan, satu kali presentasi itu 2 jam saya mempresentasikan AFC. Nah ya, saking semangatnya ya, saking detailnya. Tetapi itu memang
sesuai dengan kalau kita prospek memang sesuai dengan kebutuhan ya. Kita empati. Kemarin saya salah, metode saya salah. Saya menggebu-gebu untuk menerangkan ini bagus nih, hebat nih produknya, ini pasti tertarik kalau misalnya udah didengarkan kan. Rupanya enggak, ngantuk. Akhirnya sia-sia 2 jam tuh. Nah, itu. Ternyata Udah, pernah ditolak juga ya, Dok ya. iya, itulah. Heeh. Oke, Dok, maaf nih, ini ada yang raise hand mau Ya, bertanya. silakan, Boleh? silakan. Ya, Boleh. silahkan Mbak Wening. Boleh dibuka ya, apa kameranya biar dokternya juga bisa melihat. Oke. Udah kelihatan mukanya? Ya, kelihatan. Siang, Dok. Dokter nih Siang, siang. favorit, dokter favorit saya. Terima kasih, terima kasih. Karena apa ya, dari semua dokter kalau pas lagi Zoom, dokter yang paling mudah dipahami gitu loh. Kebetulan saya sih memang dari sarjana biologi, jadi cukup paham dengan Ya, istilah-istilah. Cuma kan banyak orang awam yang nggak begitu paham dengan istilah kedokteran gitu loh. Dan dokter tuh hebat, bisa menyampaikan secara umum, jadi orang tuh benar-benar paham. terima kasih pujiannya, terima kasih. Tersanjung. Sehat selalu ya dok ya. Sehat, amin semuanya, amin. Gini dok, saya punya kasus dok. Dulu juga saya kayak dokter waktu baru-baru masuk ke apa namanya, baru masuk ke AFC, saya persis dokter. Saya pengen orang paham sama produk. Jadi saya tuh jelasin terus sampai akhirnya capek ngomong, orangnya nggak berminat. Betul, Akhirnya sama. sekarang akhirnya saya sekarang sudah paham kita menjelaskan sesuai dengan kebutuhan dia. Ini saya ada kasus gini dok, saya punya member baru gabung, dia beli produk, dia tuh usianya 54 tahun, masalah kesehatannya tuh dia punya skoliosis. Pernah siropraktik juga, membaik, tapi ya kalau udah nggak siro, sakit lagi gitu dok. Kemudian dia punya asam lambung, selain Eh, punya asam. Oke, putus-putus tadi sempat. Putus-putus, Ya, oke. Nah, jadi dia skoliosis, terus punya asam lambung, terus makin ke sini karena dia sibuk baking ya dok, dia lebih banyak berdiri. Nah, keluhannya mulai banyak, terutama di perutnya dok. Selain asam lambungnya makin naik, dia juga sering ngerasa perih di perutnya sama begah. Selain begah, perut kanannya dia tuh yang bagian atas itu kayak keras dok. Jadi kalau kita tuh bilangnya deket-deket hati ya dok ya, itu agak keras. Memang nggak sakit, tapi dia rasanya nggak nyaman. Kalau tidur miring ke kiri, itu berasa kayak ngegantung dan apa ya, nyeri gitu loh dok. Ini keluhannya banyak nih dok. Terus sama tulang belakang di pinggang kiri itu tuh suka suka linu-linu. Nah, kebetulan beliau ini kan sudah menopause. Jadi kalau pas saat maaf kalau pas habis berhubungan itu sering keputihan, perih sama gatel. Nah, per tanggal 16 Maret kemarin beliau sudah mulai konsumsi Utsu Suba. Di sahur itu masih minum setengah-setengah Suba, setengah Utsu. Buka puasa menjelang tidur minum lagi setengah-setengah. Jadi dosisnya masih 1 saset masing-masing. Di tanggal 22 Maret kemarin sudah mulai naik dosisnya. Utsu itu di pagi di sahur 1 Utsu 1 Suba, bukanya juga 1 Utsu 1 Suba. Dan saya saraninnya sih minumnya setelah mau tidur dok, mendekati waktu tidur. Nah, yang saya mau tanyakan nih dok, memang setelah dia konsumsi di satu-satu itu sudah mulai berkurang. Tapi kalau pas lagi kecapean banget gitu ya, karena sibuk baking kan berdiri terus tuh dok, itu nyerinya itu lumayan cukup hebat. Nah sebenarnya saya nih yang paling suka nih kemarin pas nonton sharingnya dokter tentang 4 saset 5 sempurna. Nah itu saya pengen tahu dok, dengan dosis kayak gini kan dia kan bukan ada satu sisi degeneratif, tapi juga dilihat ada masalah dengan tulang dan mungkin syaraf ya dok ya. Itu kira-kira lebih di 5 sempurnanya itu lebih dibanyakin ke Suba Utsu atau dengan dosis yang sama gitu loh dok. Terus di dosis berapakah ketika dia bisa merasa bahwa oh oke, ini adalah dosis yang sesuai buat saya. Kan
Karena pada dasarnya kan dosis itu kan tidak ada ya dok ya di AFC ini kan produk betul. kita. Yang menentukan adalah tubuh kita. Nah sebenarnya warning seperti apa sih buat kita sendiri bahwa dengan mengkonsumsi sekian saset suba dan sekian saset utsu itu adalah dosis yang sesuai untuk tubuh kita. Oke, Gitu dok. baik Ya, ya. makasih dok. Ini jawabannya agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Saya kasih konsep ya. Pertama, kita eh, harus paham ya konsep untuk pengobatan holistik atau pengobatan secara sempurna ya, secara menyeluruh, yaitu somatopsikososial. Somato itu tubuh ya, somato tubuh. Tubuh itu bisa dari pola hidup, obat medis, nutrisi, dan yang lain-lain ya. Tidur, pola hidup ya, somato tubuh. Psiko, psiko ya, psikis juga ya, psikis semangat. Kemudian mental dari pasien juga berpengaruh karena stres juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita ya, regenerasi ya. Regenerasi itu erat kaitannya dengan stres ya. Nah, jadi kalau stres regenerasi nggak jalan. Yang ketiga social support ya, sosial, somato psikososial, keluarga. Nah, maksudnya apa? Jadi yang pertama kalau kita memprospek tadi ya sesuai dengan kebutuhan kita terangkan. Nah, terus kemudian yang kedua kalau menerangkan kalau bisa jangan sampai sendirian saja ada pasiennya saja. Jangan pasiennya saja, kalau bisa seluruh keluarganya. Kenapa? Nah, kalau misalnya keluarganya mendengar, nanti ujung-ujungnya dia akan dapat support, ya, dapat support psikologisnya dia akan bagus, kekuatan dia akan bagus, semangatnya dia bagus itu. Nah, saya seperti itu kalau saya menerangkan ke pasien saya nggak mau sama siapa siapa mana, kumpulin semua, nah, kumpulin semua keluarganya yang ring satunya keluarin karena memang harus kita papar juga, dia harus mendukung. Nah, nah itu ya somato psikososial. Kemudian kita juga ajarkan kalau misalnya skoliosis ya, kalau skoliosis menopause ya memang sudah agak terlambat untuk nutrisi untuk kalsium ya boleh, tapi nggak ada salahnya di kasih juga nutrisi untuk kalsiumnya. Ya, kemudian ada gerakan-gerakan, ajarkan di YouTube ada gerakan-gerakan yang eh, bisa mengurangi skoliosis, rasa sakitnya ya. Kemudian olahraga-olahraga tertentu ya ada di YouTube itu kawan-kawan kasih sehingga kita nggak cuma eh, menawarkan produk ya tapi kita konsultan secara keseluruhan ya. Nah kemudian di awal saran saya memang kalau nggak ada healing krisis ya, kalau misalnya nggak ada healing krisis, nggak ada keluhan-keluhan yang berarti, saya sarankan itu kasih dosis tinggi. Kenapa dosis awal minimal 4 saset itu, kenapa minimal 4 saset? Kenapa? Kalau minimal 4 saset itu cepat perubahan dirasakan oleh pasien. Nah, pada saat perubahan cepat dirasakan oleh pasien, keyakinan itu dapat. Oh, yakin nih produk kita ini ada efeknya. Setelah yakin, ada harapan. Harapan untuk sembuh. Oh, luar biasa itu. Kalau sudah ada harapan, jadi kita menghidupkan kembali uh, api lah di keluarga. Ini contoh kemarin pasien saya datang tuh ngedrop sampai meracau. Saya terangkat semua, kemudian habis produknya ini berfungsi dengan baik, seluruh keluarganya nyumbang. Nah itu loh maksud saya. Jadi kadang-kadang pasien sendiri itu ada beberapa kesusahan mungkin biaya dan sebagainya. Tapi kalau bisa semangat, ada produknya, semua bisa menyemangati bahkan bisa sampai mendonasikan gitu loh. Nah di situ ya. Jadi somatopsikososial. Ya, jadi untuk pasien ini kita kaji dari pasiennya ya, dari penyakitnya. Oke, skoliosis berarti sudah ada gambaran-gambaran penyakit-penyakit kronis ya, di mana tulang sudah terjadi pengapuran, terjadi kerusakan-kerusakan ya. Berarti uh, berarti penyakit kronis butuh regenerasi ya, berarti subah. Kemudian di lambungnya, nah lambungnya ini sudah lambung dan ususnya sudah mulai menjerit nih. Soalnya tanda-tanda usus menjerit itu udah disampaikan tadi sama, mual, begah, kemudian merasa tidak enak. Nah kalau dibiarkan terus-menerus, itu jadi lingkaran setan karena usus itu kalau bermasalah dia mempengaruhi sistem yang lain, sistem organ, sistem hormon, dia jadi susah tidur, stres, jadi lingkaran setan. Ya makin berat, makin berat, makin berat, harus diputus ya. Jadi ya oke, kalau usus dominan untuk perbaikan ya usukusi, tapi ingat
Kalau sudah timbul gejala, berarti misalnya mual, begah, kemudian uh, ada intinya ada nyeri ya, berarti lambungnya juga sudah terjadi kerusakan. Ada uh, kayak dindingnya lebih tipis, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi nggak cuma usus saja untuk di pencernaan ya, butuh subarasi. Kenapa? Kadang-kadang ada sel yang rusak di pencernaan. Ingat, pencernaan itu senantiasa bekerja, luka sedikit langsung ditutup, luka sedikit langsung ditutup. Itu kerja kejaran. Kalau kita nutrisi subarasi, walaupun penyakit lambung ya kan ada yang lain ya, ada member-member yang lain di nggak koordinasi sama saya itu cuma ngasih utsu. Kalau saya jangan kasih suba juga karena utsu memang memperbaiki dari dindingnya, tapi yang sel-sel yang rusak di ususnya perlu diganti. Nah, sama subarasi. Nah, terus kemudian uh, usus ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pada pasien ini saya sarankan dominan suba, dua utsu, tiga suba. Ya, karena memang lebih banyak yang di ininya, lebih banyak di regenerasinya. Kalau- tapi seimbang juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh subanya lebih kecil, subanya lebih sedikit. Kalau seimbang boleh. Kalau lebih banyak suba boleh. Nah, suba itu kan ada efek ini juga. Konsumsi suba saya pun sering duduk ya. Kalau saya kan kebetulan manajemen ya. Kalau manajemen tuh sering duduk ya. Nah, dokter juga sering duduk. Jadi saya kalau kurang gerak itu pinggang memang sakit. Setelah saya konsumsi suba tuh pinggang merasa enakan, lebih lebih terasa nyaman. Nah, ingat ya, subarasi dan usukusi adalah penyempurna ya. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala yang memberat boleh konsumsi medis ya supaya dikombo. Kenapa? Dikombo hasilnya akan lebih maksimal kawan-kawan. Jadi lebih tingkat kegagalannya kita lebih rendah kalau misalnya di awal kita combo. Nanti pada suatu titik obat medisnya kita bisa hilangkan. Di awal combo, nanti bisa medisnya kita hilangkan, cukup di nutrisi AFC saja. Gitu. Iya, makasih dok. Dulu tahun lalu sebenarnya beliau sudah nyoba dok. Hmm. Tahun lalu beliau sudah Ya. coba ambil yang 7 hari. Terus begitu tahu kalau beli, saya sarankan beli 2 box. Hmm. Terus mahal lah kata dia. Terus akhirnya beliau stop. Terus tiba-tiba ternyata masalahnya itu muncul kembali di tahun ini gitu loh. Persis 1 tahun di bulan Ramadan juga dok. Dan apa ya? Beliau tuh paling nggak bisa tidur dok. Siang hari itu biarpun ngantuk nggak bisa tidur. Entah kenapa sejak konsumsi ini tuh setiap jam 1 jam 2 pasti ngantuk dok katanya dok. Pengennya tidur. Iya, jadi ingat ya, jadi proses ngantuk itu ada proses yang baik sama proses yang nggak baik ya. Kalau proses ngantuk yang baik itu berarti hormon growth hormon terangsang untuk mau melakukan regenerasi. Jadi kalau misalnya kita konsumsi subarasi sukusi yang mungkin agak banyak ya, banyakin tuh bawaan badan tuh ngantuk. Kenapa? Eh, apa namanya bahan bakunya untuk terjadinya regenerasi itu banyak tuh. Nah, dan regenerasi ini akan fungsi pemulihan, fungsi detox, fungsi regenerasi itu optimal pada saat kita tidur kawan-kawan. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita kondisi tidur kita bagus, nggak begadang, regenerasi akan sempurna. Jadi diawali kan ngantuk tuh boleh ada yang bagus. Tapi kalau misalnya ada beberapa penyakit-penyakit tertentu memang menyebabkan ngantuk. Misalnya contoh eh, gula darah yang berlebihan, bawahnya lemas, bawahnya ngantuk ya. Nah beda ya. Ngantuknya karena lemas itu yang berbahaya. Tapi kalau misalnya ngantuk saja tapi tubuh habis bangun tuh enak, nah itu timbul regenerasi. Tapi ngantuk, lemes, kemudian besoknya masih lemes lagi, ah berarti itu tanda suatu penyakit, ngantuknya tanda suatu penyakit. Gitu. Jadi, nah kadang gini juga, kadang ya memang saya kendala di saya juga ya, sama kendalanya, harganya mahal. Nah memang harganya mahal. Nah jadi ditakutin aja. Kalau kawan-kawan tuh kalau mau prospek bawa aja foto-foto orang yang sakit ya. Persiapannya itu gini, oh kita yang mau prospek itu penyakitnya taunya A misalnya, atau kencing manis misalnya, kencing manis. Oh, kencing manis nih. Nggak apa-apa kawan-kawan siapkan saja penyakit-penyakit the end of kencing manis. Nah, salah satunya kan kalau kencing manis itu uh, seluruh mother of disease ya, bisa kakinya
borok, nah kemudian ginjalnya rusak, gagal ginjal, berarti cuci darah, siapin itu. Nah, pilih aja ini. Nah, ini bukannya apa? Milih aja. Nah, milih aja. Nah, milih aja kalau misalnya seperti ini, gini, 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 ya itu terserah. Nah, itu udah shock tetas. Mungkin 1 2 hari nanti akan menghubungi itu kalau nggak selesai Tapi dulu. pada dasarnya memang benar ya dok ya, maksudnya memang si produknya ini nih memang benar-benar cukup efektif gitu ya untuk memperbaiki sel-sel tubuh ya. Jadi pada dasar kita bukan nakut-nakutin si konsumen itu untuk Ya, ya. beli produk, tapi Karena sebenarnya tujuan kita baik ya dok ya, pengen karena bantu ya, mereka bisa lebih sehat. nah, karena breakthrough-nya gini, kita harus membreakthrough untuk harga mahal. Nah, kan Hmm. harga mahal kan itu. Nah, kalau harga mahal breakthrough-nya, kalau niat itu tadi yang disampaikan yang betul ya, kita membantu, insya Allah kita nggak, karena kita sama-sama minum ya, kita nggak jualan. Saya sama kita itu sama-sama minum, yang kita kita sebarkan adalah kebaikan kan. Nah, kemudian nggak cuma ke kesehatan aja, nah, kan pasien saya tuh eh, kualitas hidupnya tuh meningkat, ya, meningkat banget kan. Nah itu dia kan, bahagia itu luar biasa bahagianya saya kalau misalnya pasiennya bisa sembuh, berterima kasih, bahkan kita dianggap sebagai dewa itu kan, sebagai malaikat, maaf, sebagai malaikat tuh. Nah itu kan, nah ya pengen diulang-ulang kan gitu, bukan untuk nyari eh, nyari uang kan. Nah, kalau uang kan efek samping ya, alhamdulillah. Tapi nggak ternilai itu kalau kebahagiaan kalau misalnya kita memberi manfaat yang nyata bagi orang. Ya, di situ breakthrough-nya gitu. Kita nggak maksudnya kita menyampaikan kenapa psikologis manusia, ini saya sampaikan psikologis manusia itu lebih dominan ke hal yang buruk dibandingkan hal yang baik. Nah, itu dia psikologis. Nah, itu oh, Bu Prita ya, betul ya Bu Prita ya. Psikologis. Nah, jadi Betul, orang Dok. orang itu lebih lebih menghindari punishment daripada contoh nih, besok kalau yang rajin datangnya dapat reward ini ya, biasa aja tuh. Nah, tapi kalau misalnya terlambat nih, denda, potong gaji. Nah, padahal potong gajinya lebih sedikit. Orang lebih cenderung menghindari punishment dibandingkan mendapatkan reward, dan fokus ke arah yang negatif nih orang. Dapat uang 1 miliar, terus kemudian tadi pagi malamnya itu kena maki-maki sama apa namanya, sama pimpinannya gitu ya. Nah 1 miliar itu lupa tuh. Yang teringat itu dimarahin pimpinan, denda, mau aku mau keluar gini-gini. Harusnya kan dia tenang kan, oh ya nggak apa-apa kan ngakuin. Nah itu dia psikologis manusia. Jadi dengan kita bawa nakutin itu supaya itu tadi yang mahal, karena negatif kita harus kalahkan dengan negatif yang lebih tinggi supaya membreakthrough tadi. Nah, itu tadi maksudnya itu. Maksudnya itu sama. Oke, Samain psikologis juga. oke ya. Terima kasih dok. Iya, Makasih loh sama-sama. dok. Sama-sama. Ya, itu gimana Bu Prita tambahannya? Salah Iya. mungkin saya. Enggak, Dok. Betul, setuju. Artinya kan ketika kita apa namanya, mungkin bukan berniat nakutin, tapi memang itu sistem reward and punishment ya, Dok ya. Betul, betul. Gitu. Dok, ini Ya, udah kan. banyak nih, Dok. Pertanyaannya, boleh saya bacain satu-satu? Iya, boleh, boleh. Mantap Oke. grupnya ya, 74 partisipan Zoom-nya hebat, keren, keren. Ini Ini dari salah Mbak satu Dian Zoom yang terbesar, ini kan saya di pernah puasa ini, juga Dok. pernah juga 40 50 gitu kan. Ini eh, eh, peminatnya bagus, 70 Oh, ya, rekor saya. betul. Ya. Dan Zoom dokter juga maksudnya nih Zoom jadi pribadi, kita narsum. Zoom 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 pribadi, Zoom Zoom tim ini terbesar nih, hebat, keren, keren. Amin. Mudah-mudahan masih nambah nih, Dok, Amin, amin. pesertanya. Jadi lebih banyak yang apa namanya terbuka pikiran dan hatinya sih sebenarnya ya, supaya kita memberi manfaatnya lebih banyak. Iya, Gitu. Dok, betul. ini dari Mbak Dianisa. Pak, ibu saya luka dekubitus di dekat tulang Oke. ekor dan sudah ada lubang 3 sentimeteran. Apakah bisa disembuhkan dengan minum suplemen AFC? Oke, nah ingat ya, dekubitus itu kan luka atau borok akibat aliran darah nggak bagus ya. Sehingga eh, aliran nutrisi ke sel nggak jalan, kemudian berlubang. Nah, ingat jangan fokus di situ aja. Itu hasil akhir dari penyakit yang banyak-banyak. Ini kayak iceberg ya, kayak fenomena gunung es ya. Jadi yang muncul itu cuma
nampak dekubitusnya. Tapi yang di bawah gunung esnya itu besar. Apa maksudnya? Berarti penyakit metabolismenya itu sudah cukup banyak. Salah satunya bisa karena penyakit-penyakit, bisa stroke ya, stroke karena tirah baring terus. Ya, nah stroke juga kan bisa disebabkan oleh metabolik yang bermasalah ya, darahnya kotor lah apa dan sebagainya. Darah kotor itu dari usus yang kotor. Nah itu ya, mengkajinya panjang kawan-kawan ya. Nah, maksudnya apa? Kalau untuk bisa sembuh, insya Allah bisa. Tapi memang ingat, pengobatan harus holistik ya. Somato, psikososial. Somatonya harus kita jalankan, medisnya juga kita sampaikan kan kondisinya berat ya. Kalau kondisinya berat, otomatis kalau misalnya kita mengandalkan nutrisi saja, itu kebutuhannya sangat banyak. Bisa satu pesawat kawan-kawan. Harganya bisa satu pesawat. Nah, gimana caranya menyeimbangkan ini? Ya, kerusakan kita stop sehingga nutrisinya itu bisa bekerja secara optimal, nggak banyak-banyak gitu loh maksudnya. Jadi di awal kombinasi aja sama medis. Jadi jangan jangan anti ya. Kadang-kadang oh nggak perlu gini. Jangan kenapa? Tingkat keberhasilan kita lebih tinggi kalau misalnya kita kombinasi dengan medis. Contoh kayak abang saya dan banyaklah saya kombinasi. Nah, lebih sempurna hasilnya. Nah, kalau misalnya non medis, tanpa medis bisa juga, tetapi kebutuhannya sangat banyak kawan-kawan. Ingat, AFC ini kan tidak tidak murah. Kalau misalnya kita terlalu over PD di awal kurang nih kebutuhannya kurang, akhirnya efeknya nggak maksimal, tingkat kegagalannya tinggi, akhirnya kecewa. Nah, kalau kecewa mengembalikan kekecewaan itu sangat 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 susah. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Jadi di awal tetap underlying disease-nya harus kita lihat apakah ini dari stroke, apakah kencing manis, apakah yang lain-lain ya. Harus diobati secara baik dari dokter yang memang eh, merawat penyakitnya, pendekatan penyakitnya secara holistik ya. Nah, jadi penyakitnya ini diobati. Yang kedua, memang ususnya juga harus diperbaiki ya, ditambah nutrisi tadi kan, sobarasi, utsukushi ya. Nah, terus kemudian kita rawat lukanya. Nah, rawat lukanya butuh nutrisi ya. Ingat, ini sangat dominan subarasi. Ya, ini dominan banget subarasi. Subarasi ini sangat sangat besar ya. Kenapa? Kerusakan sel udah di mana-mana, penyakitnya penyakit kronis, apalagi sudah dekubitus, darah itu berantakan. Nah, ini dominan suba kawan-kawan. Tetap dikasih utsu, tapi dominan suba. Utsunya untuk ususnya biar bersih, subanya kita kejar kerusakan-kerusakan sel yang ada, ditambah memang medis ya. Terus kemudian ingat dirawat luka juga dibersihkan, kemudian tempat tidurnya juga harus kalau misalnya ada yang matrasnya yang dekubitus, kemudian kalau misalnya matras dekubitus nggak ada, mungkin 2 jam sekali kita harus gerakkan miring kanan, miring kiri sehingga aliran darah juga bagus. Maksudnya itu kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya kita mengandalkan subarasio tsukushi saja tanpa kita perhatikan yang lain, tingkat keberhasilannya itu rendah. Ya, jadi kita sebagai konsultan ya harapannya dari A sampai Z kita terangkan gitu. Kita terangkan sehingga proses pemulihannya bisa lebih cepat. Itu bisa bisa tapi harus semangat ya, harus harus diberikan edukasi seluruh aspek pengobatannya harus kita jalankan. Insya Allah bisa lebih cepat penyembuhan pemulihannya. Itu Bu Prita. Oke, terima kasih banyak dok. Mbak Dianisa mungkin sudah terjawab. Kalau belum nanti silahkan di chat lagi saja ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Dokter dan Kaprita permisi tanya, kalau ada pasien mau coba produk AFC untuk pendamping pengobatan medisnya, apakah perlu info juga ke dokter yang merawat? Kalau dokternya ternyata belum pernah dengar tentang AFC, maka sebaiknya infonya seperti apa ya ke dokter? Oke, jadi gini kawan-kawan ya. Eh Sebenarnya ini kan nutrisional ya, sebenarnya nutrisional. Eh, Rata-rata yang dokter yang melarang itu karena belum memahami ya, belum membaca lah, belum membaca ya. Kalau sudah membaca mungkin mungkin bisa merekomendasikan. Dan kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Karena kita yang dokter yang sudah bergabung tuh udah cukup banyak ya. Bahkan ada dokternya baby baby Aaron ya, yang dokter spesialis anak jantung ya, konsultan jantung yang dengan tetralogi of Fallot ya bayinya kemudian terjadi karena konsumsi terjadi mukjizat kemudian bertanya emang dikasih apa akhirnya tertarik gitu tuh. Nah jadi maksudnya apa. Rata-rata dokter itu yang belum mengetahui biasanya akan melarang. Nah
Nah, tapi ingat ya kawan-kawan, di MIMS kita sudah ada kok sebagai nutrisi superfood untuk regenerasi. Jadi sama kayak vitamin ya, kalau misalnya lebih ke golongan medis itu terapi medis suportif, yaitu salah satunya vitamin. Vitamin itu superfood, superfood ya. Nah, kayak bisa kita analogikan neurobion gitu kan nggak masalah sebenarnya nggak masalah. Jadi yang pertama ya kalau misalnya kita etika yang terbaik memang kita izin dok. Ini dok, ini adalah obat medis kok dok. Ini bukan apa, vitamin dok. Sudah termasuk medis juga, sudah ada di MIMS dok. Dia lebih ke membantu pemulihan, membantu regenerasi. Nah dok izin. Nah itu. Kalau misalnya etikanya paling nomor satu memang seperti itu ya, sehingga enak. Nah kasih dok. Nah ini mungkin ada mungkin dokter lain dok, mungkin saya ada rekomendasi dari dokter ini boleh juga. Mohon izin dok, saya tidak mau mencampuri atau melangkahi terapi yang dokter buat, tapi kami mau berusaha semaksimal mungkin untuk penyembuhan kita mau lakukan. Minta izin aja, dengan minta izin, bahasa-bahasa yang memang enak, bahasa nggak bahasa menggurui ya. Kalau bahasa menggurui belum apa-apa tuh langsung udah langsung di ini. Kita minta tolong dok, kita minta tolong, ya etika kita jaga, dok ini kita terangkan dengan baik NIMS. Tapi kalau dengan kita ngomongnya arogansi ini udah gini gini gini. Nah, udah dokter udah nggak mau mikir karena kita sudah capek mikirin pasien gimana cara pengobatan mau sembuh ditambah kayak gitu udah belum apa-apa udah resisten aduh tambah mikir lagi ini udah capek aku mikir mikir tambah mikir itu lagi belum saya baca otomatis ada resistensi langsung ditolak seperti itu jadi gitu izin dengan cara yang bagusnya izin. Nah, kenapa? Nanti kalau saya izin, dia tahu ada perbaikan yang cukup cepat, dokternya masuk juga tuh nanti. Itu dia triknya. Nanti Oh, kok terjadi perbaikan yang luar biasa? Oh, masuk tuh nanti. Cara ngalahkan dokter itu dari pasiennya. Nah, gitu. ketika ada perbaikan yang luar biasa, Betul, langsung happy ya langsung dok ya. tertarik dia. Dan rata-rata semua rata-rata ya, rata-rata tuh hampir semuanya dokternya dari keluarga, dari keluarganya, kemudian dari pasiennya gitu. Sehingga mencoba, oh tersadar. Kalau langsung dikasih tahu gitu, nggak ada, jarang dikasih tahu gini langsung masuk gitu nggak. Ya, itu dia. Dari keluarga terdekat atau pasiennya itu, baru dia percaya. Oke, terima kasih banyak dok. Aduh, ini suara saya agak error. Eh, Hmm. eh, Kak Lista sudah terjawab mungkin? Ya izin aja dengan cara etika yang Mudah-mudahan baik, sudah ya. insya Allah. Ya, Dok, ini kita ya Kak Gita, ambil thank yang you. raise hand dulu ya. Kak Junita, silahkan Kak Junita. Ya, terima kasih Pak Dok. Terima kasih. Sebentar ini, saya kelihatan nggak ya kelihatannya? Kelihatan sudah. Nah, saya sudah memberikan kepada mama saya konsumsi kurang lebih seminggu. Waktu mama saya ini umur 78 tahun. Lalu masalahnya yang pertama itu pernah 20 tahun lalu itu kanker, tapi sudah bersih oleh dokter. Lalu yang kedua bulan Juni kemarin dia mama itu operasi syaraf kejepit di RSCM, tapi puji Tuhan bagus ya hasilnya. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah mama saya dulu pernah jatuh beberapa puluh tahun lalu pernah jatuh lalu jadi sekarang terasa di pangkal pahanya bagian belakang tulang belakang lah ya bagian kiri itu jadi sakit sakit sekali nyeri dari paha di pangkal ya pangkal tulang-tulang belakang ya bagian kiri sampai ke paha sampai ke kaki sampai ke jari terus tangan apa namanya itu tangan kirinya juga jadi terikut itu jadi sakit gitu loh sakit jadi kadang-kadang dia kalau dipijit enak tapi kalau udah itu udah nggak lagi apa ya agak lemah lah dia ya agak lemah kakinya ini. Nah itu masalah yang pertama sekarang yang terasa sekarang. Yang kedua dia suka beser-beser. Memang mama pernah juga dulu berapa puluh tahun lalu pernah operasi juga di bagian ginjal. Nah jadi suka beser-beser gitu loh. Karena menurut dokter katanya karena mama saya kami ini 9 bersaudara. Ya karena mama sudah ya melahirkan 9 anak begitulah. Jadi Kelemahan menurut panggul ya.
Seperti itu. Nah, jadi mama dia sangat terganggu. Yang pertama kaki apa besar-besar itu. Jadi setiap kali dia misalnya mau pergi kemana, dia harus bawa udah pakai pampers tapi popok lagi. Nah, sebenarnya kalau menurut saya kemarin kan waktu tanggal 14 kami kasih eh, ada ininya, ada apa namanya, dia ada waktu dia makan ada reaksinya, dia agak mencret-mencret. Lalu biasanya mama itu kalau bangun kadang jam 1 bangun, jam 2 bangun. Memang dia kadang untuk berdoa sih baca firman. Tapi kadang-kadang saya lihat jadi terganggu gitu loh. Kadang jam 1 tidur lagi, jam 2 bangun lagi, jam 3 jam 4. Jadi seperti menurut saya tuh nggak enak ini banget tidurnya gitu loh. Nah, tapi yang saya perhatikan setelah dia sudah makan, yang pertama satu, reaksi yang kedua saya lihat dia sudah mulai enak tidurnya gitu loh. Jadi dia bisa nanti memang masih pipis malam-malam, tapi kalau dia udah itu sebentar langsung tidur gitu, tidur lagi, baru bangun pagi-pagi ya jam 5 normal lah ya, jam 4 jam 5 normal bangun uh, untuk apa dia bangun. Jadi saya lihat udah ada perubahan untuk dia tidurnya. Nah, menurut saya juga saya lihat kakinya udah enak. Dia kadang-kadang biasanya karena dulu dibilang dokter kan saraf kejepit. Jadi dokter pernah bilang seperti ini, jangan satu kali pun jatuh. Kalau jatuh, wah, itu tertanam banget di hati mama saya sehingga dia takut banget untuk dia jalan sendiri. Dia harus pegang sesuatu, kalau nggak pegang tongkat, kalau nggak pegang orang. Jadi ada di sini ada berapa tongkat, ada yang kaki 3, ada yang apa gitu loh. Jadi, nah tapi puji Tuhan kemarin saya lihat mama sudah bisa gitu, udah 7 hari makan ya. Dia sudah bisa jalan walaupun nggak panjang ya. Nah, udah percaya diri gitu loh tanpa memegang sesuatu. Biasanya dia harus pegang, kuat lagi gitu loh. Nah, pertanyaan saya dokter gini, saya tanya barusan, sebenarnya tadi barusan mama ikut, ya ikut, tapi Ya. ya dia malah udah tidur nih, Oh udah tidur. iya. Tadi sebenarnya ikut, cuman ya udah ngantuk. Dia sebenarnya mau dengar. Mama bilang begini, yang lain itu kan masalah jantung, masalah diabetes, masalah kanker. Saya kan nggak masalah itu. Dia bilang, saya masalah kakiku saja. Kalau ada masalah kaki, baru saya percaya. Dia bilang, coba mama, ada nggak yang mama rasakan? Nggak ada, dia bilang. Maksudnya dalam arti dia pengen langsung cepet kakinya itu Iya. benar-benar tertolong gitu. Itu saja mungkin dokter dulu untuk ya, yang satu, yang kedua ada lagi. Tapi yang itu aja dulu Banyak kan. mungkin. Tanya, makasih. Ya, terima kasih. Itu lebih banyak testimoni bagus tuh barusan. Ya, lebih pertanyaan karena udah ada efeknya dirasakan. Saya pun tidurnya jadi lebih nyenyak, bangun tidur pun jadi lebih enak ya. Dulu itu kalau misalnya kan saya di manajemen, kalau manajemen kan memang otak yang dikuras ya. Nah, jadi bangun tidur tuh punggung itu terasa tebal, kayak ada tebal lah, masih nggak enak. Setelah saya konsumsi tuh enak, sensitif. Jadi kalau punggung saya disentuh itu bulu kuduk saya berdiri, jadi aliran darah tuh bagus banget tuh ke yang saya rasakan ya. Nah, jadi tadi ya tidurnya jauh lebih enak. Memang sama saya juga seperti itu ya. Alhamdulillah berarti regenerasi berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, nah saya kembalikan ke konsep tadi ya untuk pakai tongkat tadi itu bagus ya. Lebih bagus kita jaga-jaga daripada kejadian beneran malah nanti lebih repot. Itu nggak apa-apa, bagus dengan kehati-hatian beliau. Yang penting itu tadi pastikan lantainya itu nggak licin dan kamar mandi dan sebagainya itu memang wajib. Perawatan pada lansia adalah salah satunya mencegah jatuh, resiko jatuh itu salah satu di rumah sakit seperti itu juga ya. Jadi eh, wajib sehingga dia psikologisnya nyaman, aman dan resiko jatuh juga nggak ada ya. Itu jalan udah bagus. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mama punya eh, pikiran seperti itu. Nah, yang selanjutnya, nah oke, untuk sakitnya itu kan saya sarankan memang lebih ke terapi modalitas utama ya. Yang pertama sudah dilakukan tindakan kemarin kan. Nah, kemudian kita lakukan latihan-latihan, misalnya latihan penguatan ya, bisa aktif movement atau yang pasif movement. Kekuatan kakinya apa dilatih pas pada saat tidur. Di situ juga akan jadi gini, tulang, otot sama saraf, tendon dan lain sebagainya itu punya bentuk masing-masing. Bentuknya ada segitiga, ada kotak, ada segi 5.
itu kalau dibuat bergerak jalan senormal mungkin, itu nanti ada reposisi. Yang sakit-sakit dia akan pelan-pelan kembali ke posisi sempurna. Nah, yang nggak boleh kan kita jalan kita paksa terus, kita ini terus itu terus. Nah, posisinya bergeser. Nah, itu dia. Jadi ya, yang pertama tetap kita latih latihan mana yang daerahnya sakit, kita latih sehingga merangsang juga perbaikan reposisi dari tulang otot tendonnya, kemudian aliran darah juga bagus, membantu regenerasi, menghilangkan rasa nyeri juga. Nah, di samping memang boleh konsumsi obat anti nyeri kalau dia nyeri benar, nyeri bagus. Nah, kemudian jelas dengan kita rangsang tadi, gerak-gerakan tadi, itu juga merangsang proses regenerasi. Jadi, subarasi utsukushi bisa kerja lebih sempurna kalau misalnya kita bantu pada saat eh, tubuh atau lutut apa kakinya itu dilakukan rangsangan. Rangsangan tadi bisa bisa mempercepat regenerasi. Contohnya gini ya, logikanya gini. Kita olahraga ya, olahraga biasanya itu pertama kali olahraga, habis olahraga sakit-sakit. Nah, sakit-sakit tuh selnya itu rusak kawan-kawan. Selnya itu rusak, selnya itu hancur. Nah, nah dia butuh proses pemulihan, ya dihancurin dulu, kemudian diganti yang baru. Selanjutnya selnya yang diganti baru itu lebih kuat. Nah, itu tadi diregenerasi. Jadi kalau kita latih, latih kekuatannya akan meningkat, strength-nya juga akan meningkat. Nah, itu dia. Nyerinya apanya juga akan hilang. Maksudnya itu. Ya, logika ini. Jadi, insya Allah. Nah, terus kemudian untuk yang kencingnya, betul ya, yang udah usia tua juga itu terjadi inkontinensia uri ya, atau sering pipis ya tanpa bisa menahan. Nah, apalagi hamil banyak ya. Nah, memang sudah eh, lazimnya memang seperti itu. Terus gimana dok biar nggak terjadi seperti itu ya? Satu, mungkin pakai pampers ya. Yang kedua, latihan ya, latihan Kegel ya, nggak apa-apa. Mungkin latihan Kegel tuh sebenarnya di usia-usia kita nih, latihan-latihan Kegel untuk memperkuat. Tetapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya, latihan-latihan, latihan menahan. Nah, nggak perlu radikal, pelan-pelan. Ya, kita latih memperkuat panggul ya, dasar panggul. Nah, kan memang rajutan tuh. Kalau misalnya pipis tuh kan dia rajutan gini. Nah, ototnya ngerajut dia. Jadi kalau misalnya udah lemah, memang pipisnya bisa nggak bisa ditahan gitu. Itu kesimpulannya. Panjang ya maaf ya. Bentar, Pak Dokter, Ya, kalau dosisnya, tadi saya tertarik tadi kalau misalnya langsung banyak, langsung terasa, jadi semangat gitu ya. ya Nah, betul. kemarin pertama tuh satu, sama Kak Runi bilang satu-satu aja. Nah, mulai 2 hari lalu saya jadi naikin dua. Jadi, sorry, maksudnya satu itu pagi, satu subuh siang, malam yang apa tuh yang warna biru itu. Jadi Ya, satu kebarasi. pagi ya sebarasi itu yang malam. Nah Oh kalau ya. yang 2 hari ini, 2-3 hari ini jadi satu-satu, jadi 2 pagi, 2 malam. Ah ya, boleh, Nah, boleh. nah, dokter gimana? Apakah itu di apa dicoba Kalau dulu berapa hari atau kalau mau dinaikin? kalau saya ini ya kalau usia-usia seperti ini ya, kan ini regenerasi semua tuh yang butuh nih. Nah, jadi utsukusinya satu, subarasinya tiga. Kalau misalnya minimal nih, kan kalau misalnya ususnya bagus kan, ini. Jadi lebih banyak di subarasi kalau yang kasus ini karena butuh Hmm. regenerasi yang cukup besar. Nah, yang penting nggak boleh dominan ini dominan suba ya. Boleh seimbang boleh. Tadi kan dua-dua. Nah, yang nggak boleh bukan nggak boleh sih. Ya apa namanya sayang gitu loh. Kalau utsukusinya lebih banyak misalnya utsukusinya tiga subanya satu, nah ini kasusnya memang regenerasi. Kalau kanker, nah berarti dominan utsu kan sistem imun, autoimun, kemudian kanker, infeksi itu dominan utsukusi. Kalau kasus ini dominan suba, jadi minimal empat saset ya atau dua pasang tadi. Nah kalau saya sarankan lebih bagus lagi subanya dua, subanya tiga, utsunya satu. Oh, gitu ya. Iya, karena Pak, regenerasi nih, regenerasinya di boost aja. Dia butuh oh, regenerasi. Karena karena stem selnya kan udah sangat dikit ya. Nah, sangat dikit kita rangsang untuk nutrisinya mudah-mudahan eh,
regenerasinya bisa jalan secara baik gitu. Oh iya, siapa dokter? Satu lagi aja mumpung lagi bisa langsung nyambung. Saya punya adik anaknya itu autis. Dia tertarik karena dia baca di Subarasi itu kan ini ya, autis. Ada juga kesaksian autis, walaupun memang nggak sempurna ya, tapi minimal mereka tertolong. Dan di Subarasi kok nggak salah juga ada autis juga ya untuk perbaikan selnya. Ya, Jadi tertarik gitu, tertarik. Nah kira-kira seperti apa dokter? Karena saya gimana ya? Ya ini hmm, ya, ya betul. seperti apa dokter kalau untuk yang Nah, apa baik. yang Nah, autis? jadi betul. Jadi gini kawan-kawan ya, untuk kasus autis itu metabolisme di dalam otaknya tuh cukup tinggi, lompat-lompat ya. Sel-sel neuronnya tuh cet, 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 cet. Nah, jadi dengan kecepatan tadi kerusakan sel otak juga cukup tinggi. Kemudian ada beberapa mekanisme di otaknya juga banyak bermasalah. Nah, ingat ya, eh, Subarasi, Subarasi itu salah satunya untuk membantu regenerasi dari otak ya dengan beberapa mekanisme mungkin nggak saya sebutkan. Nah, sama kayak yang pas puasa kemarin ada beberapa mekanisme yang memang di otak terjadi self healing sama. Jadi kalau misalnya kerusakannya banyak, otaknya perlu regenerasi lebih banyak dibandingkan orang normal. Jadi Subarasi Utsukushi lebih dominan Subarasi ya itu sangat membantu mengurangi efek-efek negatif, efek jelek dari orang-orang autis. Ya harapannya memang terjadi perbaikan. Nah, dan perbaikannya itu nggak cuma nutrisional, secara holistik ya. Gimana kita mem- membuat arrange perilaku, misalnya catatan em, kan autis itu kan sebenarnya otaknya eh, terlalu cerdas ya, terlalu lompat-lompat, kemudian Oh, energinya berlebihan, sehingga kita harus bisa mengarahkan karena anak-anak autis tuh sebenarnya tingkat kecerdasannya lebih tinggi ya, tapi nggak fokus dia. Terus kemudian energinya cukup besar, jadi diarahkan juga ya nutrisi, pengarahan energinya, kemudian makanan-makanan yang merangsang untuk terjadinya peningkatan sistem saraf itu dikurangi. Jadi kesimpulannya apa? Sangat membantu. Boleh silakan. Dominan kalau suba ya. Kalau distribusinya Pak, otak dominan suba, utsukushi hormonal boleh. Dia kombinasi. Dua-duanya bisa membantu utsukushi dan subarasi untuk kasus kasus ini dua-duanya ya. Apalagi nanti kalau udah keluar hikari ya, hikari itu langsung spesifik nih otak. Ada hikari. Saya mempelajari ini udah langsung ADHD, autis, kemudian stroke itu langsung ini di produk yang mau keluar nih Hikari kalau kawan kan nanti itu. Jadi ada hmm, masalah autis apa itu Hikari yang lebih dominan kan? ya terima kasih banyak Pak Dokter. Ya sama-sama, sama-sama. Sangat Oke, terima kasih Kak Junita. Ya, Oke, ya, Dok, ini kita lanjutkan lagi ya. ya, siap. Di sini ada pertanyaan dari sebentar, Dok. Kak Amelia, pernah ada yang menyampaikan kalau pasien kanker itu tidak boleh banyak konsumsi ultra processed food dan AFC itu merupakan salah satu UPF. Betul. Mohon Ya. pencerahannya, terima kasih. Jadi gini ya, kan kawan-kawan ultra processed food kan macamnya banyak ya. Nah, macamnya banyak. Nah, dilihat lagi fungsinya. Fungsinya apa? Nah, pada saat kawan-kawan nanti membaca, dokternya membaca fungsi dari eh, apa namanya AFC ini, mungkin kan tertarik ya. Terus yang kedua, nah underlying disease kanker, kanker-kanker itu tengok, lihat, kadang-kadang ususnya bermasalah, darahnya bermasalah. Saya ingatkan lagi ya. Jadi di kanker itu tiap hari itu setiap saat sistem imun kita sama sel kanker itu perang kawan-kawan. Perang ya. Perang itu maksudnya apa? Ada sel kanker yang membesar di daerah tempatnya sendiri. Ada sel kanker yang kadang-kadang dia keluar ke pembuluh darah yang mungkin belum langsung membentuk sel kanker baru, tapi dia udah cikal bakalnya udah keluar tuh. Nah, di situ tiap hari, bukan tiap hari, tiap saat itu sistem imun terus-menerus tiap saat tuh akan butuh. Nah, sistem imun itu ingat ya, sistem imun itu
salah satunya kan dari sel darah putih dan kawan-kawannya, trombosit juga. Nah, sel darah putih itu diproduksi salah satunya di sumsum tulang. Nah, sel darah sebenarnya sendiri itu salah satu produk langsung dari stem cell, dari sumsum tulang. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak nutrisi sistem imun kita, ya, salah satunya kan dengan subarasi ya, subarasi juga membantu peningkatan sistem imun dengan cara menutrisi sumsum tulang supaya dia memproduksi stem cell. Nah, stem cellnya nanti bisa dirubah jadi sel perbaikan sel atau sistem imun. Nah, subarasi juga bisa untuk meningkatkan sistem imun ya. Nah, jadi dengan kita menambahkan nutrisi yang membantu sistem imun melawan kanker, itu juga bisa sangat membantu, itu ya satu sisi ya, membantu dalam proses pemulihan dari sel kanker, penyembuhan dari kasus-kasus penyakit kanker. Itu satu, itu satu lini aja. Sedangkan lini yang lain tuh banyak di Subarasi dan Utsukushi. Contoh misalnya natural killer cell dari Utsukushi, kemudian sumber dari penyakit kanker itu ususnya kotor, itu dibersihkan. Kemudian habis perang tadi kan sistem imun lawan sel kanker itu keluarlah zat-zat radikal bebas. Radikal bebas ini dinetralisir oleh antioksidan. Jadi semua dampak-dampak perang antara sistem imun, kemoterapi, kemudian sel kanker itu dinetralisir oleh Subarasi dan Utsukushi kawan-kawan. Nah itu dia. Nah jadi karena memang mungkin belum belum membaca secara detail apa sih ultra processed food tadi kan macamnya banyak. Kalau di Subarasi Utsukushi sangat membantu baik untuk kasus-kasus kanker pada saat kemoterapi atau pada saat kanker sebelum atau sesudah kemoterapi. Sangat membantu kawan-kawan. Dan saya sudah membuktikannya kan abang saya dengan kasus, kasus akut myeloblastic leukemia. Itu kanker yang salah satu kanker yang mematikan, salah satu kanker yang mematikan. Gitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya, Kak. Jadi Ini insya yang Allah beri aman kok, aman kok. aman ya. Nah, Aman-aman, Kak, insya Allah. Nah, ini dari Kak Laura Kristina. Ingin bertanya apakah AFC bisa dikonsumsi bersamaan dengan antidepresan karena saya sedang dalam terapi pengobatan. Terima kasih. baik. Nah, antidepresan ya. Jadi gini kawan-kawan. Nah, stres ya, stres itu mekanismenya tuh banyak, bisa dari hormon, hormonnya dari usus juga. Ini cerita dikit ya. Stres, depresi dan lain sebagainya itu kan gangguan mood ya, gangguan mood yang terus-menerus sehingga terjadi mood kronis sehingga terjadi depresi ya dan lain sebagainya. Nah, ingat eh, salah satu yang ngatur mood kita itu di usus, di otak, di darah, di tempat-tempat banyak ya, di hipofisa. Nah, ingat ya, satu, eh, kalau kita lapar, ya kita lapar nih, kira-kira kita gampang marah nggak? Lapar nih, pas pada saat kita lapar nih, gampang marah nggak kira-kira kawan-kawan? Pasti dong, Dok. Gampang. Ya kan? Nah, Gampang. Sensitif. setelah setelah Harus makan sabar. kita tenang, setelah makan kita tenang, oh enak, nggak gampang Nah, marah. Gitu deh. Nah, di usus salah satu eh, salah satu ini apa namanya pengatur mood ya. Di darah hmm. nanti masuk ke banyak banyak sistem hormon juga. Nah, ingat sebarasi utsukushi tadi kita udah sering membahas usus dibersihkan ya. Kemudian ada triptopan juga di apa? Ada probiotik ya. Probiotik itu membantu mencerna triptopan. Triptopan ini bisa membantu menghasilkan hormon melatonin, hormon mood, hormon bangun sama tidur. Itu di usus juga kawan-kawan. Kalau misalnya tidur kita bagus, otomatis depresi kita berkurang. Itu intinya mekanismenya sangat banyak untuk membantu kasus-kasus depresi. Jadi kesimpulannya apa? Sangat dianjurkan konsumsi Subarasi Utsukushi eh, dengan pasien-pasien barusan tadi. Ya, insya Allah obat antidepresannya dikonsumsi, kemudian sel-sel jaringan atau organ atau sel-sel fisiologis dalam tubuh kita akan membaik, hormon kita membaik, otomatis nanti nggak perlu obat lagi karena di sel-sel tubuh kita udah mulai uh, memperbaiki diri terhadap depresi tadi. Itu.
Soalnya kalau nggak ditangani, dia kayak lingkaran setan, depresi, kita depresi, tidur kita nggak bagus, tidur kita nggak bagus, usus kita bermasalah, ususnya bermasalah, bikin yang lain hormon berantakan, kemudian tidurnya juga berantakan, dia kayak lingkaran setan terus menerus. Jadi makin depresi, makin depresi, makin depresi. Nah, jadi harus kita putus. Diputus dengan obat, disempurnakan dengan Subarasi Utsukushi. Gitu, kawan-kawan. Oke. Jadi malah jadi nggak selesai-selesai ya dok ya kalau Ya, kita tidak memutus rantainya dengan ya, nutrisi yang tepat gitu ya. betul. Harus diputus rantainya. Putus rantainya. Oke. Ya, yang berikutnya nih dok. Masih semangat ya dok? Ya, silakan, silakan. Ini dari Pak Paulus. Untuk katarak disarankan konsumsi apa ya dokter? Terima kasih. Oke, katarak ya. Jadi kalau katarak ini kita udah terlambat ya karena proteinnya sudah rusak ya. Protein kalau sudah rusak dan sudah terjadi pengeruhan itu memang eh, butuh proses yang cukup lama kalau misalnya mau regenerasi ya. Bisa-bisa tapi jadi gimana untuk katarak ya? Ya memang saya sarankan eh, tetap juga dilakukan tindakan medis ya, misalnya operasi katarak eh, biar langsung selesai gitu tuh. Nah, terus manfaatnya apa? Ingat, Subarasi Utsukushi itu nggak cuma ngobatin kataraknya aja kawan-kawan. Kan kita nggak tahu nih penyakit yang ada di dalam tubuh kita nih dari A sampai Z. Ini kan dari kepala sampai ujung kaki kan diobatin semua tuh. Ya, jadi nggak memperbaiki katarak saja. Bedanya nutrisi kan kita nggak bisa milih nih. Ya, kenapa itu tadi kalau rupanya eh, penyakitnya itu nggak katarak saja di dalam tubuh itu banyak penyakitnya. Setelah kita konsumsi mungkin nggak dipakai untuk membantu kataraknya, dipakai untuk sel yang lain kan yang rusak. Nah, jadi nggak terasa tuh. Nah, jadi biar terasa kalau memang saya sarankan memang kombinasi tadi, kombinasi antara medis dan eh, nutrisi ini. Kalau nutrisi ini pasti pasti manfaatnya udah bisa saya sampaikan ya. Insya Allah di dalam tubuh pasti ada manfaatnya, baik signifikan maupun nggak signifikan tergantung individu masing-masing. Nah, jadi untuk katarak boleh konsumsi boleh, tetapi saya anjurkan juga kalau misalnya udah nggak bisa melihat operasi saja. Nah, fungsi dari Subarasi Tsukushi pas pada saat operasi, yang pertama aliran darah bagus, gula terkontrol, radikal bebas nggak bagus sehingga komplikasi dari operasi itu bisa kita turunkan. Kemudian setelah operasi proses pemulihan dan penyembuhannya bisa lebih cepat gitu kawan. Oke. Jadi sebenarnya eh, apa justru pasca operasinya mungkin ya dok ya. Jadi Iya, tetap disarankan untuk ya, operasi dulu gitu ya. ya. Se- Ah, Tergantung ya, tergantung ini ketebalan kataraknya. Nah, bisa kataraknya. membantu. Ada ada pasien saya, dia lebih jernih, penglihatannya lebih jernih ada, tetapi nggak menghilangkan masalah utama gitu, nggak bisa langsung hilang gitu tuh. Jadi Hmm. memperbaiki kualitas gitu, lebih enak, lebih nyaman. Tapi kalau misal mau mau bagus dan cepat instan, memang saya sarankan itu kombinasi gitu. Jadi selalu holistik itu tadi ya dok ya. Kalau Iya, saya perhatikan. Oke. iya. Ya ini dari oh ada yang raise hand dulu boleh dok? Boleh silakan. Mangga Kak Charles. Ya silakan Pak Charles. Ya, Kak Charles boleh di unmute. Kasih dokter Vina Ya, ya, Muhammad Islami ya. Terima ya, kasih. ya, ya Eh, Pak Charles. Sebenarnya sih saya ada dua pertanyaan, tapi tadi sisipin sedikit di chatting. Oke, yang pertama ini kasus teman saya ini Eh, Agak dekat sedikit Pak Charles suaranya. Ya, maaf. udah jelas dok. Ya, siap. Oke, ya jadi kebetulan ada teman saya ini dia dioperasi usus besar, usus ya, rektum ya. Hmm. Nah ini memang kasusnya agak berat kayaknya dok ya. Ada cancer, tapi saya belum tahu dia stadium berapa. Nah, kemudian setelah dioperasi, syukurnya nggak dipasang kantong. Nah, kemudian saya pengen prospek nih ke teman saya nih. Kira-kira, dok, kalau ini penggunaan sop itu berapa banyak dan yang utsu berapa kira-kira karena udah kasusnya seperti itu. Sekarang prosesnya lagi belajar jalannya, gitu.
Itu Oke, terima kasih Pak Charles. ya dok. Nah, jadi yang pertama ya, ini mengingatkan ke kawan-kawan yang lain ya, eh, ke kanker kolon ya, kanker rektum ya, itu Ya. sangat besar juga, salah satu kanker yang terbesar, salah satu kanker yang paling banyak di Indonesia juga nih. Nah, yang usus ya, itu disebabkan, ingat ya, pola makan kita yang salah. Usus kita, sampah yang kita makan, kemudian konstipasi berlebihan atau buang air besarnya itu melambat, makanan-makanan karsinogenik, probiotik nggak ada, kemudian terjadi leaky gut, nutrisi pun nggak ada, dan itu banyak di lingkungan kita nih orang-orang. Jadi maksudnya apa? Ya, sampaikan ke kawan-kawan juga kita cegah ya. Kita cegah ini minum air, pola hidup yang bagus, konsumsi subarasi dan sukusi bagi kawan-kawan yang ada di sini ya. Jadi kita juga minum ya, nggak cuma pasiennya, sehingga kita terhindar dari kasus-kasus seperti ini. Kasus kalau udah seperti ini memang kalau saya bisa ngomong udah sayang, harusnya bisa dicegah, tapi kita lalai akhirnya kena kanker ya. Oke. Nah ini kira-kira advice-nya seperti apa dok untuk Butuh calon butuh, penjual menggunakan ah, produk? baik, butuh effort yang memang luar biasa ya. Jadi yang pertama, jelas ya, somatopsikososial, psikologis harus kita yakinkan, kemudian sosial support ya, kalau nerangkan tuh kalau bisa nanti jangan sendirian ke pasien saja, ke yang lain juga. Yang kedua, ingat, eh, kanker ini kan memang ususnya kotor banget ya, itu dari awal tuh ususnya kotor banget, kemudian habis dioperasi butuh regenerasi sel, butuh nutrisi regenerasi yang cukup besar. Nah kemudian ditambah juga, harapannya sisa-sisa dari kankernya bisa dihancurkan oleh sistem imun kita, dibantu oleh natural killer cell. Jadi gimana? Jadi yang pertama untuk pasien ini, penyebab utama kanker itu adalah ususnya kotor. Nah, ini Utsukushi adalah nutrisi untuk membersihkan usus. Satu saset Utsukushi sama kayak minum 150 botol Yakult ya. Nah, di mana ada video, misalnya video-video usus kotor itu, kalau kemarin ada, nanti saya share lah, saya share, nanti saya share di WA, mungkin nanti di share aja di slide saya kemarin tuh ada video, di slide-nya, ada di salah satu slide-nya itu ada video terkait usus ya, kanker ususnya kayak mana tuh, kotornya. Nah itu dibersihkan ya, itu sehingga eh, kemungkinan terjadinya kanker berulang itu sudah kita cegah. Itu satu. Terus yang kedua, nah ini kan pasca operasi butuh regenerasi sel yang luar biasa. Di sini sudah ada nutrisi stem cell. Nah, nutrisi untuk regenerasi supaya harapannya bisa lebih kuat. Nah, yang ketiga, di mana Utsukushi ada natural killer cell yang harapannya bisa menghancurkan sisa-sisa sel kanker yang berkembang. Itu tadi ya, sehingga proses pemulihan, proses operasinya, proses penyembuhan dari kanker bisa lebih sempurna. Tapi tetap ini kita semua upayakan, usahakan, dan sudah banyak yang sudah berhasil. Nah, itu aja untuk dosisnya. Ya, ingat ini berarti ususnya kotor banget. Biasanya kalau kayak gini ada healing krisis, ada krisis pemulihan. Jadi bisa diare, bisa mual, bisa muntah, bisa sakit perut ya. Nah, hati-hati kalau misalnya dokternya nggak pro atau pasiennya panikan, eh, bisa-bisa nanti menyalahkan produk kita. Tapi disampaikan juga ya. Nah, caranya, caranya ini pelan-pelan ya. Saya sarankan ini dominan, ini seimbang ya, Suba dan Utsu seimbang, minimal 4 saset atau 2 pasang. Nah, untuk Utsukushi hati-hati karena Utsukushi pada kasus ini kemungkinan ada healing krisis. Jadi cara minumnya itu pelan-pelan. Kita 2 pasang ya, 2 pasang itu pagi dan malam. Nah, yang untuk pagi, yang Utsukushi mungkin setengah dulu, mungkin 2-3 jam atau 4 jam, kita kasih setengahnya lagi. Nah, untuk yang malam, jangan malam ya, sore lah. Kalau malam takutnya ada reaksi di malam hari, nggak bisa tidur.
malah repot di awal-awal. Susahnya nih di awal-awal. Kalau udah di awal udah terlewati, insya Allah proses healingnya sudah selesai. Nah itu kita lebih leluasa ngasih dosisnya. Untuk yang malamnya, jangan malam-malamnya, mungkin di sore aja. Sore jam-jam 6, jam-jam 5 gitu boleh. Tadi setengah juga. Setengah jam 6, nanti jam 8 mungkin kasih setengah lagi. Setengah lagi. Ya. Itu boleh Pak Charles seperti itu. Insya Allah banyak yang pasien saya yang kasus kanker kolon ya ada Kolon. CA kolon habis konsumsi perutnya sakit mencret bau banget BAB-nya hitam tapi setelah beberapa hari BAB-nya enak lega konsistensinya warnanya juga udah bagus tuh di awal tuh bau bau hitam berlendir itu kotor banget usus kita. Betul ya. Oke, makasih dok. Dok ada satu lagi sedikit dok. Ini ada yang pasien diabetes, ada juga usia 53 tahun sampai 400 dia punya gulanya. Nah kemudian dia memang gemar masih minum bir tapi itu sekali. Nah, oke. Kalau makan Jadi atur. Nah, ya, kira-kira apa? jadi gini Pak Charles, Ya, dia punya keluarga. Nah, ada fotokan, fotokan orang yang sakit. kemarin. Fotokan orang sakit kan itu tadi kan Yang kalau untuk kencing manis itu kan berakhir di gagal ginjal, berakhir di gagal itu. Kamu mau sakit. gini, kamu Ya. jatuhin aja mentalnya. Kamu mau ini, kalau kayak gini gimana keluargamu? Pendapatan kamu, pendapatan kamu ada emang uang tabungan kamu untuk berobat. Jangan-jangan istrimu nanti kamu suruh kerja untuk ngobatin kamu kan? Nah, udah kalau kamu nggak mau ini, kenapa? Hmm, Kencing manis itu silent killer. Darah tinggi, kolesterol itu silent killer. Kalau pas kita masih bisa adaptasi, kita nggak akan terasa sakitnya. Tapi kalau udah nggak sanggup lagi, tiba-tiba gagal ginjal, tiba-tiba stroke, nah gitu dia. Dia nggak silent killer dia, kencing manis itu. Jadi kalau nggak terkontrol apalagi bahaya. Nah ingat ya, gula itu penyebab radikal bebas tertinggi dalam tubuh kita. Kalau gulanya tinggi, itu sel-sel dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dirusakin semua, pembuluh darah rusak itu tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu itu bahaya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi harus segera dirubah pola hidupnya, berobat ke medis juga, konsumsi nutrisi untuk penyembuhan lebih sempurna. Gitu, Ya. Pak Catur. Untuk sop sama itunya utsunya berapa Sama ya untuk minimal dua pasang di awal, biar yakin dulu Pak. ya. Minimal ususnya diperbaiki, darah kotornya pun yang radikal bebasnya diperbaiki, kemudian sel-sel yang rusak banyak tuh kan di atas ujung rambut sampai ujung kaki kan udah banyak tuh sel rusak tuh. Ya. Hatinya apalagi tuh kalau alkohol gulanya tinggi tuh perlemakan hati tuh banyak tuh. Nah itu juga bisa diperbaiki regenerasi. Jadi semua Bir. lini 2 pasang saya sarankan. Oke, thank you dok. Kalau birnya Ya. masih boleh minum nggak? Oh jangan, udah tinggi itu tinggi. Ini nggak apa-apa Tinggi ya. kasih aja. Kalau mau bir, nah, fotokan lagi anak sama Iya ya. ini loh sakit. Nah gitu aja lagi Pak Am. Pilih mana terserah lah. Nah, Iya. udah aku udah nasehatin kamu kalau misalnya kamu sakit aku nggak mau tahu ya aku nggak mau bantu gitu aku nggak mau bantu aku kenapa aku juga punya keluarga uangku pun nah, anak-anak masih sekolah kalau kamu sakit nah, aku nggak mau bantu ya ini aku sebagai kawan ngingetin dah. Iya, Ini makasih. ditakutin aja ditakutin kadang Siap. orang Makasih akan dokter. tergerak karena takut Ya, terima kasih dokter. ya Kita Oke, sama-sama. terima kasih Kak Charles. terima kasih dok. Ya. Oke, ini dilanjut untuk yang kaitan dengan cancer dulu ya, Dok ya. Ini Boleh. dari Kak Susi, biar apa namanya sejalan. Izin bertanya, Dok, kenapa pada penderita CA sering terjadi drop HB atau anemia? Bagaimana untuk dosis AFC-nya? Sementara pasca kemo rasa mual, muntah lemas, pusing, nafsu makannya pun berkurang. Mohon Eh, penjelasannya, terima nah, kasih. jadi gini ya jadi mekanismenya sangat banyak untuk drop HB ya. Drop HB yang pertama karena bentuk dari kansernya juga sendiri dia butuh darah yang sangat banyak. Kemudian butuh darah, otomatis dia akan slightly mengurangi jatah dari sel darah merah kita. Satu. Yang kedua, kalau sudah terjadi infiltrasi atau
terjadi dia menyebar masuk ke organ-organ sampai keluar. Nah, bisa terjadi perdarahan. Perdarahan juga bisa mengurangi apa namanya sel darah merah. Nah, mekanisme selanjutnya, jadi sel imun itu lawan sel kanker itu terus-terusan butuh energi sehingga energi terkuras habis untuk kanker sehingga produksi untuk sel darah merah, produksi sel-sel yang lain itu juga ini Kak, intinya gini, kanker itu salah satu penyakit kronis ya, penyakit yang lama, ya terus-menerus. Nah, pada saat penyakit kronis terus-menerus itu terjadi mekanisme dalam tubuh itu salah satunya dikorbankan sel darah merah. Jadi anemia eh, anemia penyakit kronis ya, dia bentuk sel darah hemoglobinnya tuh lebih kecil dibandingkan hemoglobin orang normal. Jadi otomatis lebih kecenderungan sel darah merah ngedrop. Mekanisme sangat banyak ya. Mekanisme untuk terjadinya anemia itu sangat banyak. Jadi gimana caranya itu tadi? Perangnya fokus perangnya harus kita hancurkan dulu, harus kita hilangkan. Kalau misalnya fokus perangnya terus-terusan ada, energi terus-menerus akan dihabiskan, terkuras tanpa kita sadari. Sel darah apa sistem imun itu ngabisin energi, dia perang soalnya lawan sel kankernya, ya habis-habisan energi kita. Jadi apa maksudnya ya, sel kankernya kalau bisa di kemo dimatikan kemudian diambil kalau misalnya bisa, sehingga sisanya akan kita hilangkan secara sempurna dibantu dengan subverasi dan eksekusi. Itu sih lebih ke situ jawabannya ya. Oke, jadi memang apa namanya secara proses memang karena dibutuhkannya memang jauh lebih banyak gitu sih ya dok ya. Ya, betul. Oke, oke. Nah ini masih lanjut dengan cancer ya dok ya dari Boleh Kak Tuti mungkin Haryanti. izin Izin bertanya. izin Oh, maaf mungkin saya 10 menit lagi boleh oh kawan-kawan. boleh boleh. Izin ya, nggak apa-apa ya. Siap. Kebetulan siap-siap. Next nanti Mungkin kita ini satu jadwalkan dua lagi. pertanyaan ya dok ya. Siap, baik, baik, Eh, siap. pasien saya dengan kanker kolon usia 68 tahun sudah kemo 8 kali. Nah, efek dari kemonya sekarang kebas-kebas di jari tangan, telapak kaki, dan terasa sakit banget, serta sudah pasti hitam-hitam. Beliau sambil konsumsi AFC, sekarang box ke-7. Sekarang jadi dibantu ke dokter syaraf dan dokter rehabilitasi medik juga. Mohon saran dari dokter untuk mengurangi kebas-kebas dan sakit, dok. Oke, jadi gini ya kawan-kawan ya. Ingat, saya suka mengkaji penyakit itu secara holistik ya. Nggak cuma mengkaji dari satu penyebab saja, dari ujungnya saja itu kan kebas-kebas ya. Nah, kebas-kebas itu kan salah satunya aliran darah nggak lancar. Aliran darah nggak lancar itu dari mana nih? Banyak nih. Dari mana? Kadang-kadang kalau kemo itu terjadi swelling, apa? Terjadi selnya itu membengkak ya, atau terjadi penumpukan cairan di dalam sel. Kemudian terjadi ada beberapa aliran darah juga terganggu. Nah, jadi gimana caranya? Oke, konsumsi subarasi utsukusinya lanjut, jangan di stop. Nah, kemudian untuk kebas-kebasnya boleh kita latihannya. Latihan yang pertama mungkin latihan ya boleh ditengok konsultasi ke dokter untuk rehabilitasi medik, kemudian boleh konsultasi dengan eh, konsultan untuk latihan eh, apa namanya pergerakan itu boleh ya, itu satu, itu dilanjutkan tadi udah dijalankan juga, tetap ya dilatih lagi diperkuat lagi, nah sehingga kebas-kebasnya juga bisa berkurang. Kemudian boleh juga ada beberapa tambahan nutrisi untuk neurotropik misalnya neuro vitamin vitamin B1 B6 B12 misalnya, seperti itu ya. Jadi pendekatannya untuk kasus ini ini ya maksudnya spesifik ya, nggak general, ini spesifik. Harus kita periksa dulu penyebab kebasnya apa, sehingga kita bisa tanganin penyebab kebasnya sehingga lebih 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 cepat, lebih cepat. Kalau ini spesifik, kasusnya lebih spesifik ini, karena kebasnya. Jadi kita harus periksa penyebab kebasnya itu dari mana. Nah, kalau misalnya ada penyebab kebasnya mungkin ada sesuatu hal yang metabolik, metabolik kita perbaiki. Tapi kalau misalnya lokal, misalnya ada jeratan di misalnya di kan di normal tubuh kita kan ada kayak gelang gitu ya, selaput gelang tuh. Kalau misalnya itu bengkak terjerat, nah jeratannya harus kita buka. Jadi itu maksudnya ini kasusnya spesifik, mungkin lebih saya sarankan cuma olahraga, kemudian konsumsi, kemudian ya aliran darahnya dilancarkan,
kebas-kebaskan juga. Nah, tetapi yang saya sarankan lebih diskusi dengan dokter yang menangani karena kasusnya spesifik ini. Ya, gitu. Oke, Dok, ini eh, dua lagi aja boleh ya? Boleh, boleh, Yang boleh, boleh, pertama, boleh. saya ada kasus laki-laki usia 25 tahun kecelakaan yang menyebabkan pendarahan di kepala. Mm-mm. Bagian kepala sudah dipasang timah untuk menyerap darah, penglihatan terganggu sebelah. Setelah konsumsi 2 box Subarasi, alhamdulillah pandangan mulai membaik. Lalu tambah 2 box Subarasi, tapi ternyata tidak ada perubahan. Konsumsi Subarasi 2 kali sehari, tapi 4 bulan lalu juga sudah stem cell 3 juta sel di RSCM, tapi tidak ada hasil. Kira-kira kenapa ya dok? Apakah ada yang salah dengan cara konsumsinya? Jadi gini ya, proses pemulihan itu kan tergantung tergantung ya, tergantung aspeknya banyak ya. Nah, kalau untuk terapi stem cell di RSCM itu kan stem cellnya langsung disuntikan ke daerah yang sakit ya. Nah, kalau di nutrisi AFC ini kan eh, diminum ya, jadi semua bisa makai, semua bisa makai. Nggak cuma sel yang rusak, yang lain-lain juga bisa makai. Jadi yang pertama itu ya konsepnya ya. Jadi bisa efeknya bisa langsung atau bisa menunggu. Nah, kalau barusan tadi kan kalau misalnya membandingkan stem cell RSCM sama stem cell kita itu kan beda ya. Stem cell RSCM itu diambil, disuntikkan di daerah yang bermasalah, spesifik langsung kan. Itu bisa reaksinya bisa responnya bisa cepat. Kalau di kita tergantung banyak kita minumnya sedikit atau kebutuhannya banyak, konsumsi nutrisinya kita kurang, efeknya juga akan nggak maksimal, nggak ada efek bahkan ya. Jadi apalagi yang pakai nutrisi ini kan dari seluruh sel kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau misalnya kurang, apalagi kita mau optimal, kita mau efeknya bisa lebih uh, oke, memang dosisnya akan kita tingkatkan, kita lebihkan, kita tinggikan. Nah, di samping itu juga selain pengobatan nutrisi tadi, pengobatan holistik juga harus dilakukan ya. Medis jalan, kemudian terapi otak itu makanannya cuma dua, gula sama oksigen. Mungkin kita terapi oksigen, mungkin latihan nafas supaya merangsang nutrisi otak juga bagus ya. Saya di luar kita apa namanya olahraga senam sambil kita latihan nafas karena otak itu makanannya cuma oksigen sama gula. Kita nutrisi, kemudian olahraga-olahraga yang mungkin memperbaiki sistem otak, tidurnya harus bagus, makanan nutrisi otak juga ditingkatkan. Jadi gitu nanti semua aspek itu akan saling menopang sehingga proses penyembuhannya juga bisa lebih cepat. Itu sih, nggak cuma satu aja gitu. Kawan kan jangan berpikir penyembuhan atau penyakit itu disebabkan oleh satu penyebab aja. Jangan menganggap suatu penyakit itu disebabkan oleh satu penyebab, tapi berbagai macam penyebab. Jadi kalau misalnya mau sembuh sempurna dari penyakit tersebut, semua penyebabnya itu harus kita perbaiki gitu, gitu kawan-kawan. Jadi kayak lebih diedukasi lagi dengan Iya, apa eh, pendekatan holistik itu tadi ya, dok iya, ya, iya, sebenarnya ya. betul. Oke. Nah, dok, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum dokter pergi. Apakah Yap. produk AFC aman diberikan pada anak balita yang didiagnosa menderita ITP? Jika aman, dosis yang aman berapa banyak per hari? Terima kasih sebelum dan sesudahnya, dok. ITP ya, wah ITP. Iya. Oke, jadi untuk bayi aman ya, karena ini nutrisinya nanosize, penyerapannya cukup cepat dan dibutuhkan untuk ke sel langsung ya. Jadi cerita sedikit ya, mungkin kawan kan tahu baby Aaron ya umur beberapa bulan sudah dari dari dinyatakan eh, kelainan jantung bawaan kelainan empat empat eh, empat kelainan jantung bawaan. Dari empat kelainan tuh jadi satu. Harusnya udah meninggal. Ini sampai saat ini udah bagus, semangat semangat dari sampai 122 grup 122 orang di grup penyakit jantung bawaan lah, itu tertarik semua sampai dokter yang di luar negeri itu sempat tertarik, dan yang dokter yang di Pekanbaru di Eka Hospital bergabung di AFC. Nah, jadi
Kalau konsumsinya dulu, konsumsinya Per- dulu ini, Ya, konsumsinya dulu dikit-dikit. Nah, kemudian jumpa saya, oh nggak bisa untuk konsumsi dikit-dikit, keyakinan penyembuhan itu nggak akan. Nah, kalau bisa di awal itu harus harus tinggi, harus cepat, karena responnya akan bagus. Kemudian pas pada saat responnya bagus, kita akan timbul keyakinan, keyakinan untuk oh ini ada potensi untuk sembuh, sehingga kita kejar ke sana. Oh ini kita kejar nih, kita mau sembuh. Nah kita kejar di situ ya. Jadi apa kesimpulannya, untuk bayi aman, terus untuk dosisnya boleh. Kalau dosisnya kurang, dia efeknya nggak banyak. Jadi kalau bisa memang satu pasang. Kalau misalnya umur satu pasang, boleh dua pasang. Ya, lanjut. Silakan untuk kasus ITP ya. ITP itu kan autoimun juga. Kemudian ada kerusakan-kerusakan yang terkait di dalam darah ya, di dalam tubuh. Jadi harus diregenerasi, apalagi untuk bayi ya, untuk bayi itu sangat bagus ya untuk diterapi stem cell karena stem cellnya masih banyak ya. Stem cellnya masih banyak, kita nutrisi. Jadi proses pemulihan itu jauh lebih cepat dibandingkan orang yang udah tua gitu ya. Jadi sangat bagus, silakan. Jangan oke. jangan khawatir. Terima kasih banyak dokter. Ya, Aduh, ini nggak kerasa banget nih ya. Udah jam segini dan dokter sudah harus pergi. betul. Mungkin Mohon maaf. boleh dok closing statementnya dan apakah menurut dokter lebih baik terus konsumsi seumur hidup atau saat sakit saja? Mangga dokter. Ya, jadi terima kasih kawan-kawan, luar biasa semangatnya. Terima kasih sudah diundang dan mudah-mudahan kita di sini kan berkumpul dalam kebaikan dan kita juga menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan senantiasa berada di sisi kita dan kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada kita semua ya. Karena kita berbuat baik, membagi kebaikan ya. Dan untuk konsumsinya saya sarankan memang kalau saya satu ya memang kalau bisa konsumsi terus ya rutin tiap hari. Nah tergantung ya mungkin eh, boleh selang-seling ya. Mungkin Utsukushi hari ini besok Subarashi ya. Kalau misalnya tubuh kita udah enak banget ya. Tapi kalau misalnya tubuh kita capek dan sebagainya, nah kalau bisa memang dosisnya kita tambah. Tetapi ingat ya produk ini sangat bagus ya dan kita nggak tahu nih penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita kalau kita nggak mencegah, kalau misalnya kita nggak memperbaiki, sudah sakit, sudah terlambat. Nah, pada saat sakit perbaikan akan jauh lebih susah dibandingkan kita mencegah. Jadi cegahlah kawan-kawan, kita konsumsi sama-sama, kita sebarkan kebaikan dan mudah-mudahan orang yang sakit berdasarkan informasi kita eh, kita bisa membantu dan kita eh, jadi sebutan lain kawan kan, jadi malaikat gitu, dan itu luar biasa kebahagiaan bisa kita terima. Mungkin itu closing Amin. statement. Ya, terima kasih banyak dokter. Semoga kebaikan hari ini bisa kita teruskan pada banyak orang di dunia ini supaya mereka juga mendapatkan berkahnya gitu. Ya, Oke, mungkin saya kembalikan ke Mbak Acit. Mbak Acit, silahkan. Iya, dokter, aduh, makasih banyak udah hari ini udah sempetin. Pasti sibuk banget tapi masih mau sharing ilmunya sama kita. Mudah-mudahan kita bisa jadi tangan-tangan penyambung cerita itu ya supaya sama seperti dokter. Mungkin kita nggak punya background medis, tapi kita juga pengen bisa bantu orang kayak dokter. Gitu. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Nanti kapan-kapan kita kalau ada dokter ada waktu kita minta sharing lagi. Boleh ya dokter ya? boleh Terima kasih semuanya. Salam ya, sehat. sehat. Makasih Terima kasih sudah dokter. datang. Sehat-sehat selalu.